Anjing itu nurut Pak, dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Oh dia terbang, disuruh lompat, disuruh menari. Anjing, awas jangan jadi ulama cogokan lo, akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Saya kira cucu Rasulullah tidak akan seperti ini mimik wajahnya dalam menyampaikan suatu mau'idhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Habib Taufik Assegaf berikut ini. Jadi ulama cogokan lo, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit lompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Anjing itu nurut Pak, dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Oh dia terbang, disuruh lompat, disuruh menari. Anjing, awas jangan jadi ulama cogokan lo, akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini ngomong itu, kenapa dapat duit terus? Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Sahabat muslim dimanapun berada, coba kita simak video ini dari mimik mukanya dulu. Mimik mukanya coba kita lihat satu persatu. Jadi ulama cogokan lo, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit lompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Anjing itu nurut Pak, dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Oh dia terbang, disuruh lompat, disuruh menari. Anjing, awas jangan jadi ulama cogokan lo, akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Itu dari mimik muka atau wajah ya. Saya kira cucu Rasulullah tidak akan seperti ini mimik wajahnya dalam menyampaikan suatu mau'idhah atau dalam bertausiah di hadapan umat. Itu kan mimik kebencian. Masa mimik cucu Rasulullah kayak semacam ini? Mustahil orang-orang semacam ini adalah sebagai cucu Rasulullah SAW. Kalau dari kata-kata, coba kita dengarkan kata-katanya. Jadi ulama cogokan lo, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit lompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Nah, pantaskah cucu Rasulullah berfatwa semacam ini? Anjing. Ini berniat menyinggung salah satu ulama Indonesia yang dekat dengan pemerintah. Dikatakan seperti anjing, persis seperti anjing kan. Kalau beliau itu cucu Rasulullah, tidak mungkin mulutnya sekotor itu. Coba kita semua sadar, kalau dulu waktu Yai Imad belum memerdekakan bangsa Indonesia ini, kita masih takut untuk bersuara. Hari ini kalian masih takut, benahi iman kalian. Marwah Rasulullah sudah diobrak-abrik oleh mereka, kalian diam. Bahkan sampai nasab Rasulullah oleh mereka diklaim tanpa bukti, kalian diam. Para ulama-ulama Indonesia itu besok akan jadi taruhan di akhirat. Kenapa? Sudah berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kajian ilmiah tes DNA yang hari ini bisa kita akses secara umum dan sah menurut pendapat orang-orang NU dan
alumni Lirboyo. Sah DNA itu dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui nasab seseorang. Akhirnya Gus Ahong bongkar kebohongan Hanif Al-Atos, tes DNA bisa untuk penetapan nasab atau seputar kriminalitas dan pidana-pidana dan pidana perdata, ya, ada ulasan masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu apa bisa dijadikan untuk penetapan nasab. Ternyata kalau kita buka ini enggak saya manipulasi, hasilnya asli, ya. Di halaman berapa ini? Di halaman 243, ya. Di halaman 243 permasalahan yang ke-68 ada pembahasan apakah tes DNA bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Ternyata hasilnya, ya, adalah bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk penetapan nasab, ya, untuk mengisbat nasab. Bahkan tes DNA ini lebih kuat daripada qoif, ya. Namun diperjelas, ya, di dalam buku ini Manhaj Solusi Umat, bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab, menetapkan nasab kalau sudah melalui 3 tahapan. Jadi tes DNA ini adalah alternatif yang terakhir. Ketiga tahapan tadi apa? Yang pertama melalui pengakuan nasab, yang kedua melalui pembuktian lewat persaksian, dan yang ketiga melalui jarak kelahiran dengan peluang melakukan hubungan intim. Kalau ketiga tahapan ini, ya, tidak bisa, maka alternatif yang terakhir adalah tes DNA. Pada intinya bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab atau menetapkan nasab, ya. Manhaj Solusi Umat, yang punya bukalah Manhaj Solusi Umat, ya. Hasil kajian dari Tamatan Lirboyo 2007. Timnya di sini, ya. Timnya di sini itu ada 9 orang. Mudaimullah Azza, yang kedua Habibullah Ahmad, yang ketiga Athaillah Asfani, yang keempat Sabit Al-Mirbawi, yang kelima Murtado Yasin, yang keenam Ubaidur Rahman, yang ketujuh Salim Azilumi, yang kedelapan Hasanuddin, dan yang kesembilan Khairul Anam. Kemudian sambutan pengasuhnya, ya, karena dulu beliau Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki masih sugeng, maka beliau yang mengisi sambutan pengasuh di dalam buku ini. Kemudian sambutan Dewan Rois LBM pada waktu itu 2007 adalah Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, di mana beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Mahrus Ali. Kemudian sambutan Dewan Mustahid di sini Ustaz Khairuzinan Hamna. Kemudian sambutan musohe adalah Ustadz Tohari Muslim, di mana beliau Ustadz Tohari Muslim ini adalah salah satu mustahid saya ketika saya masih mondok di Lirboyo. Sahabat Muslim dimanapun berada, hati-hatilah kita masukkan anak didik kita ke pondok pesantrennya habaib yang tidak tepat. Hati-hatilah, mereka keluar dari pondok tidak akan memegang akhlakul karimah yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.